Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya dari Raffian Sportindo. Hari ini saya ingin upgrade reel Daiwa Refrost TG ya, Refrost TG LT 1000. Dan saya mau bacain dulu speknya di sini nih. Di sini untuk rasionya 6,2:1, beratnya 210 gram, dragnya 5 kilo, dan bearingnya di sini ada 4. Oke, kita lihat aja penampakannya langsung. Hari ini mau di-upgrade total, yang dimana nanti bagian handle-nya itu masih pakai bushing dan akan diganti oleh bearing. Selain roller, itu juga akan di-upgrade bearing. Setelah itu, bearing drive gear kanan dan kiri dia pakai bearing hybrid keramik, sama yang di pinion dia pakai bearing hybrid keramik nanti. Ini agak lihat putarannya dulu. Oke, nanti dragnya juga akan diganti dengan carbon tex. Tadi di sini untuk beratnya 210 gram ya. Oke, kita coba lihat, kita lihat hitung benar nggak dia 210 gram atau lebih ataukah kurang. Kita lihat aja. Oke, 207 gram ketemunya. Saya coba riset, angkat lagi. 207 gram selisih 3 gram dari katalog, berarti ya lebih bagus ya. Kalau untuk UL ukuran 1000, 207 gram masih oke lah. Dan ini bahannya masih terbuat dari grafit ya teman-teman ya. Ini aluminium, handle juga aluminium ya, ini masih grafit, rotor juga masih grafit. Oke, kita langsung aja, kita masuk ke bagian handle dulu deh. Saya sudah handle, saya tahu handle-nya masih pakai bushing, dan ini akan kita ganti pakai bearing. Copot dulu. Nah ya teman-teman, dia masih pakai bushing tuh, bushing. Ini ada washernya satu, taruh di sini dulu. Dan di sini ada bushing lagi, disupport sama bushing. Oke teman-teman, kini sebelumnya saya akan cuci dulu deh ini, karena olinya atau grease-nya sudah kotor di dalam sini. Saya akan cuci sebentar ya teman. Oke teman-teman, sudah saya bersihin asnya. Nah ini juga saya sudah siapin bearingnya. Kalau teman-teman mau tahu, dia buat teman-teman yang udah tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau yang belum tahu saya mau informasikan kalau untuk dia upgrade bearing ini dia pakai diameter dalamnya 4, diameter luarnya itu 7, dan ketebalannya 2,5. Dia memakai 2 buah ya teman-teman ya, jadi 2 piece untuk menggantikan bearingnya. Nah ini saya sudah siapkan, saya juga ada ring spacer, jaga-jaga takut kalau misalnya ini nanti pas begitu dipasang bearing ada gap atau ada space sedikit gitu loh, jadi nggak nyaman. Oke teman-teman, nanti kita akan pakai olinya, pakai ini teman-teman. Saya pakai ini untuk oli, ini untuk pakai bearing. Habis itu dilap berkering, lalu saya pakai drag grease nanti teman-teman. Oke, pemasangan seperti ini. Oke, diputar. Nah ini kan oli reelnya nggak begitu kental ya, jadi langsung bisa masuk ke dalam teman-teman. Nah setelah itu bagian luarnya kita lap seperti ini. Oke, kalau sudah dilap baru saya lapisin drag grease ini teman-teman. Drag grease ini karena dia ada lapisan PTFE nya ya, jadi lapisan seperti lapisan teflon lah. Jadi dia bisa mengurangi resiko untuk korosi atau karatan. Kita pakaiin dulu di bagian, untuk bagian luarnya. Oke, kita masukin.
Saya nggak pakein spacernya dulu, kalau memangnya nanti ada space baru saya pakein spacernya. Terus masukin. Oke, bagus teman-teman, dan nggak ada gap juga, jadi saya nggak tambahin tuh. Tutup. Udah selesai, bisa pinggirin dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian drag washer. Dia dragnya masih pakai velg atau masih bahan standar ya teman-teman. Nah, kita mau ganti pakai carbon tex teman-teman. Dia cuman ukuran 1000 ini dia cuma pakai satu. Biasanya kalau saya Daiwa, kalau dia pakai satu, kalau ukuran 2500 itu saya pakainya, kan dia pakai 3 keping. Nah, itu saya pakainya 0,5. Tapi kalau untuk ukuran 1000, karena dia cuma pakai satu, biasanya kalau saya pakaikan 0,8. Jadi biar agak tebal sedikit. Tapi kalau pakai 0,5 pun gak ada masalah gitu. Selera teman-teman aja. Ini juga udah kering banget. Terus dulu, oke. Sekarang kita pakai, nah ini grease-nya. Oke. Pakai bagian bawah. Jadi kalau pakai grease ini, dia pas dia line out tidak akan stuck teman-teman. Jangan pakai itu grease untuk mesin. Kalau grease untuk mesin dia nanti daya cengkeram, karena pada dasarnya grease untuk mesin itu kan licin, jadi nanti takutnya daya cengkeramnya akan berkurang seperti itu. Nah, ini saya pakai kalau teman-teman mau tahu, ini diameter dalamnya 6, diameter luarnya 22,5 teman-teman. Kalau untuk Daiwa ini, Daiwa Refrost ini, kita langsung masukin aja. Oke, pas teman-teman. Sangkutnya lagi. Oke, tutup. Selesai. Oke, kita langsung ke bagian mesin. Oke, habis itu kita buka rotor nutnya. Setelah itu saya mau masuk ke bagian bodi dulu teman-teman. Saya buka ya. Nah, ini yang suka, karena saya minus gitu pakai kacamata, ini yang suka jadi musuh saya nih. Klip
tahanan sebelah kanan di bagian handle, bagian pengunci bearing. Hati-hati teman-teman, kalau hilang ini waduh repot juga ini. Oke, kita lanjut ke bodi. Nah, seperti ini dalamnya. Teman-teman. Drive gear, bearing sebelah kanan. Nanti ini yang akan kita ganti, teman-teman. Bearing. Saya copotin dulu. Bentar. Oke, sekarang kita masuk bagian pinion. Ini dengan pemiliknya terlalu banyak dipakai oli itu. Kalau teman-teman bisa lihat, ini agak basah. Kita ambil. Nah, nanti bearing pinion ini juga kita ganti pakai hybrid keramik, teman-teman. Oke. Nah, untuk sementara saya skip dulu, saya akan cleaning dulu, saya akan bersihkan dulu. Nanti kita setelah saya bersihin kita lanjut lagi untuk pemasangan ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Nah teman-teman, udah selesai proses cleaningnya. Sekarang kita ke proses pemasangan. Nah untuk grease-nya saya pakai ini, pakai white grease ya teman-teman. Sorry, pakai white grease ini teman-teman. Ini grease ini memang diformulasikan atau dibikin untuk gear-gear halus seperti rel BC, rel UL teman-teman. Rel gigi halus lah seperti ini. Ini kan kalau untuk ukuran 1000 sampai 500.000, nah itu kan gearnya halus. Kalau yang udah sampai 2500 up mungkin agak kasar. Saya ada lagi grease-nya, itu namanya blue grease teman-teman. Oke, sekarang kita pasang ini dulu deh. Saya mau kasih di bodinya. Untuk di body jadi seperti ini, teksturnya dia rada halus teman-teman, cocok untuk gear-gear halus. Nah ini di oscillation gear ini dia ada itu teman-teman. Saya mau ganti bearingnya. Di oscillation gear ini dia ada bearingnya dia pakai 4x7x2,5 teman-teman. Saya ambil dulu, saya siapkan dulu bearingnya deh, bearing hybridnya. Nah bearing hybridnya ini di sebelah sini dia pakai 4x7x2,5 teman-teman. Oke, langsung kita pasang aja di sini tuh. Oke, ini bearing-bearingnya tadi sebelum ini sudah saya kasih oli dulu. Saya pakai Abu Garcia High Speed Oil ya teman-teman. Jadi kalau untuk bearing hybrid ini nggak bisa dikasih grease atau dikasih oli biasa karena teksturnya kan high speed. Oke, kita lautin dulu.
Udah teman-teman, kita pasang pinionnya. Ini juga dikasih garis teman-teman. Oke, setelah itu ini kita taruh dulu. Kita mau ke grease, kasih grease untuk bagian main gearnya ya teman-teman ya, atau drive gear. Lalu kita ke bagian pinion ya teman-teman. Oke. Nah, kita mau pakai bearing yang di drive gear sebelah ini ya teman, di sebelah kiri ya teman-teman ya. Bearing drive gear sebelah kiri kita pakai 7 kali 13 kali 4 teman-teman ya. 7 kali 13 kali 4 teman-teman. Oke, coba kita tutup dulu. Untuk bearing ini, bearing di sebelah apa namanya, pinion juga sama teman-teman. Pinion kita pakai 7 kali 13 kali 4. Ini sudah saya itu kasih oli. Nah, ini bagian penutupnya saya mau kasih grease dulu teman-teman, untuk menghindari korosi. Oke, kita tutup. Kita kasih baut. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah terpasang. Tadi bearing sebelah kiri, pinion sudah terpasang. Kita pasang bearing sebelah kanan, teman-teman. Untuk bearing sebelah kanan dia pakai ukuran 7 kali 11 kali 3 ya, teman-teman ya. Jadi diameter dalamnya ini 7 ya, diameter luarnya ini 11. Teman-teman bisa lihat 11. Ketebalannya 3. Kalau yang tadi kiri itu 7 kali 13 kali 4, dan pinion juga sama teman-teman, 7 kali 13 kali 4. Kita langsung pasang aja. Kita akan pasang klipnya dulu. Oke, sudah terpasang, bagus. Saya mau coba putar-putar dulu sebentar. Oke, bagus. Ini boleh ditetesin sedikit aja pakai oli.
Udah bagus teman-teman. Sekarang kita pasang penutup untuk ini bearingnya. Oke teman-teman, sekarang kita masukin bagian one way. Bagian one way ini boleh luarnya dikasih grease teman-teman, supaya menghindari dia bagian luarnya terkena air menjadi korosi. Tapi luar ya teman-teman untuk di grease ya, bukan di dalam. Kalau di dalam nanti dia gagal, malah nggak ngerem. Oke, kita tutup. Ini kita taruh dulu. Sekarang saya mau masuk ke bagian rotor ya teman-teman. Bagian rotor di sini ada mau diganti dengan bearing, bagian line rollernya. Oke, kita buka aja langsung. Nah, ini untuk bagian line roller ya teman-teman. Kalau mau di upgrade dengan pakai bearing, bagian ini yang kuningan sama busing ini teman-teman. Nah nih busing sama itu yang diganti, ini dia yang diganti ya. Sedangkan kalau misalnya ada di dalam ada busing seperti ini lagi, nah ini nggak usah diganti, ini tetap aja dibiarinin, nggak apa-apa. Oke, saya mau kasih grease dulu di sebelah sini. Jadi pemakaiannya begini. Ini bearing ini kecil. Ini dia pakai ukuran 3 x 6 x 2,5 ya teman-teman ya. Dan harus ditambahkan spacer. Nah, ring spacernya 3 x 5, ketebalannya 0,3 teman-teman. Seperti ini. Kelihatan? Oh ya. Untuk pemasangannya seperti ini. Jadi dia yang pertama ring spacer dalam, lalu bearing, lalu ring spacer lagi. Oke, ditahan, lalu kita tutup. Coba kita putar. Nah, bagus ya teman-teman, lancar ya. Tuh, lancar ya. Ini sengaja saya kasihin ada ininya supaya teman-teman bisa lihat muternya. Tuh. Oke. Demi mempersingkat waktu, untuk bagian ininya saya nggak buka, saya nggak cuci. Nanti tapi setelah ini saya cuci. Takutnya kepanjangan durasi videonya teman-teman ya kan.
Nah, untuk rotor nut kalau bisa pakai kunci seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya 12, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli kunci ukurannya 12 seperti ini tuh, 12. Sudah selesai teman-teman, kita lihat performanya ya. Mantap teman-teman, enteng tuh. Tadi sebelumnya kan tadi saya udah puter kan, itu rada berat. Nah ini udah lancar banget tuh, tambah smoothnya pastinya. Saya lagi saya putar. Oke, di dragnya juga. Oke, jadi begitu. Ayo kita review dulu sedikit apa aja yang diganti tadi. Ini karena digantinya sebenarnya hitungannya sudah full upgrade nih teman-teman. Ya. Nah, saya kumpulin dulu. Sudah. Yang pertama tadi kita ganti untuk bearing ini. Knob handle ya teman-teman ya. Knob handle ini dimana dia pakai ukurannya 4x7 x 2,5 ya teman-teman ya. Dia pakai 2 piece. Oke, bisa juga teman-teman kalau misalnya ragu ini beli ini ring spacer 1, takutnya dia agak kendor. Ring spacer ini ukurannya 4x6 x 0,1 teman-teman ya. Nanti saya taruh di deskripsi catatannya. Oke, yang kedua kita tadi upgrade ini drag washernya pakai felt. Saya pakaiin carbon tex drag washer di mana ukurannya 22,5 x 6 kali 0,8 tadi. Mau pakai 0,5 juga nggak ada masalah teman-teman ya. Setelah itu di drive gear sebelah kanan. Drive gear sebelah kanan ini dia pakai 7x11x3, dimana tadi kita pakai bearing hybrid keramik ya teman-teman ya. Oke, ini kita di drive gear sebelah kiri. Drive gear sebelah kiri pakai 7x13 teman-teman. Sama di pinion juga sama 7x13x4. Oke. Setelah itu oscillation gear dia ada bearing 1, dia pakai 4x7 x 2,5 sama ukurannya dengan yang di handle. Baru kita tadi upgrade di bagian line roller. Ya, line roller ini tadi bearingnya dia pakai 3x6 x 2,5 ya teman-teman ya. Dan perlu ring spacernya 2 piece. Ring spacernya itu ukuran 3x5 x 0,3 ya. Bukan 0,1, 3x5 x 0,3. Nanti deskripsinya, nanti apa maksudnya catatan semuanya akan saya taruh di link deskripsi ya teman-teman ya. Nah, kira-kira segitu aja. Buat teman-teman yang mau memiliki bearing hybrid seperti yang saya pakai ini, nanti bisa cek di linknya ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya mau punya oil reel sama grease-nya teman-teman. Jadi kira-kira segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa dipakai kalau apabila mau service maintenance Refrost TG LT1000 ini. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Reflin Sportindo, ciao.